tercipta. Negara merasa bertanggung jawab. Kenapa? Karena agama di Indonesia itu sangat memberikan kontribusi terhadap negara. Tapi negara juga memberikan kontribusi untuk wujudnya agama di Indonesia. Maka negara Indonesia yang dikatakan bukan negara agama, bukan negara sekuler, kalau saya sebenarnya harus sudah terlanjur. Negara kita itu negara agama dan negara sekuler. Kalau tidak agamis, tidak sekuler, tidak akan bergerak. Kenapa? Karena pada suatu saat itu konstitusi itu sangat berarti dibandingkan dengan kitab suci. Wah, ini bahasa saya mungkin perlu dipahami. Betul Pak? Coba. Bapak dan Ibu uangnya banyak, miliaran, triliunan, mau naik gaji. Kenapa? Aku dasarnya kitab suci Pak Mahfuz. Apa? Saya tidak mampu. Walillahi ala nasi hijau baik manis atau ilahi sabina. Oke. Tapi ketika saudara tidak taat terhadap konstitusi, pasti tidak akan pernah haji. Loh kenapa? Berarti ini konstitusi. Ini penting dalam suatu bernegara. Contohnya apa? Karena ada namanya perjanjian antar negara. Bagaimana orang haji tidak bisa semata-mata dengan uang banyak, uang dari lokal tidak langsung ke Amerika. Apa? Kamu harus punya dokumen. Dokumen itu apa? Konstitusi. Punya paspor tidak cukup. Harus punya visa. Uang banyak, tapi sudah apa itu akan 30 kali tanpa bisa dapat paspor. Anda tidak bisa. Bisa punya. Maka antara kawan dan sekolah itu kemudian lahir namanya dari institusi. Agama menjadikan dasar kehidupan bernegara, tapi negara sudah berbeda. Maka lahir namanya teori interaksi antara agama dan negara disebut sebagai integralistik, tetapi sebelum supaya orang yang jadi dunia apa? Jadi kalau tidak dulu pada tidak. Saya ingat tahun 1890 ketika Roti Iskandar yang punya pondok Asyidah pesantren itu melakukan pernikahan tidak dikontrol oleh negara. Dasarnya Pak Islam satu tempat perintah berapa aku bukan. Tapi ketika kita tidak berwarga luar biasa. Akhirnya tahu bahwa itu saya para pada saat itu. Kenapa? Karena dia menikah dengan seorang perempuan kemudian berjalan kota. Dia pintar punya kali. Maka berjalan jalan kita masuk kamar nikah. Akad gimana Pak itu kok berdua? Oh tidak apa. Saya ahli ulama saya bilang paham kita tidak ada yang melanggar. Jadi dari ulama itu terus kemudian ini agak besar. Itu kan Syafi'i yang menyatakan la nikah illa bi wali sayyidil adli. Itu dalilnya bersifat takwiliyah, bukan syar'i. Terus yang syar'i seperti apa? Kata Roti Iskandar begini, ini ada hadis Nabi yang dipakai oleh Imam Hanafiyah. Gimana? Kamu jaga asaiku aku binafsiyah biwaliyah wal bikru ustaduna hawa ibu asuhamnya. Janda itu lebih berhak menikahkan dirinya sendiri. Jadi tanpa warisan, bosan nikah sendiri. Ditanya, tapi tidak ada saksi. Ya, saksi itu adalah jumhur ulama. Menurut Imam Malik tidak perlu pakai saksi. Loh, hadisnya ada. Yang penting nanti kita beritahukan kepada yang lain. Akliku ada nikah fatiku alaina bil khilman. Yang penting nanti walimahan saja. Oh boleh, jadi tanpa saksi boleh. Tapi mana maharku? Kita pakai mahar Syiah Imamiyah. Kalau Syiah Imamiyah orang nikah tidak perlu pakai mahar. Ini kalau begini kacau, makanya apa? Oh jangan begitu umat Islam. Kita satukan bagaimana Islam bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya tertata dan masalah. Adanya apa? Simbiotik mutualistik.
hai negara, saya agama butuh kamu. Bagaimana? Ditatalah. Kalau ditata harus ada namanya regulasi. Undang-Undang nomor 174. Maka di dalam Undang-Undang nomor 174 di pasal 2 ayat 1 dan 2, intinya di situ negara tidak mencampuri urusan akad nikah. Iya. Jangan salah paham. Jadi kalau itu bukan tempat pernikahan, tetapi kantor urusan agama berfungsi sebagai administrasi. Iya. Selama ini kan tidak pernah memaksa. Mau nikah di masjid silakan, di rumah silakan, di lapangan silakan. Bahkan artis-artis itu kalau nikah itu harus apa namanya, eksotis. Ada yang nikah pakai terjun payung di sana tempatnya, ada yang di bawah laut, ada yang di puncak gunung. Gak ada masalah. Orang Kristen mau nikah di gereja silakan, di mana-mana juga silakan. Tetapi negara hanya memberikan fasilitas administrasi. Kalau kamu sudah nikah, lapor ke saya catat supaya apa? Negara mengakui adanya peristiwa hukum. Ketika pada suatu saat terjadi perselisihan, negara hadir untuk membela hak kamu. Itu saja sebenarnya. Itu saja. Nah, coba kita lihat. Tadi ada beberapa alasan ya, alasan yang teologis. Nah, ketika digulirkan itu kemudian yang menarik, biasa ada aksi ya. Jadi reaksi itu pasti ada aksi. Wah, dan ternyata yang tidak menerima di sini kantor urusan agama yang sekarang basicnya adalah agama itu, yang tidak menerima statement dari Gus Ben itu bukan orang Islam saja. Kenapa? Ini masalah deradikalisasi agama. Yang tahu merasa sudah nyaman, ini loh Pak, jangan digabung-gabungkan. Kantor urusan agama itu dalam Quran adalah Islam, padahal bukan itu. Maka saya kalau di Bali biasanya kakak bina mesti budaya Pak, Hindu itu ya. Di NTT sana orang dari sana, orang Katolik. Kenapa? Inilah wadah toleransi. Bahkan ketika saya ikut KUB, orang Hindu paling datang ke Jogja, Pak Marus, saya punya usul, bagaimana? Bagaimana kalau umat Islam Jogja itu urunan 1.001 orang, terus buatkan Abu. Bagaimana dia apa? Dia cerita sejarah. Kalau di Bali Pak Marus, ada orang yang memusik masjid yang pertama kali marah bukan orang Islam. Siapa? Saya orang Hindu. Belum kenapa? Saya yang membangun dan saya merintis. Ada orang musik dengan haji, saya paling marah. Kenapa? Saya ikut terlibat untuk mengajikan. Silahkan. Luar biasa. Jadi kalau bisa dicuci urunan 1.000, ini akan kecil-kecil saja Pak, sehingga saya merasa dapat perlindungan di situ. Bahkan kalau di Quran itu di surat Al-Maidah ayat 28 itu ya, kalau ya, kenapa Allah menghendaki umat yang satu? Kalau Allah menghendaki umat hanya satu, tapi umat banyak, supaya apa? Fastabiqul khairat. Kalau kamu punya paham Hanafi silakan. Kamu ingin Muhammadiyah, tunjukkan yang terbaik Muhammad. Kamu NU, tunjukkan yang terbaik buat NU. Itu fastabiqul khairat di situ. Nah, kemudian secara teologis, iya, ini harus jelas mana bagian negara dan gereja. Ya, ini kan ada negara dan gereja, negara dan masjid. Ini kan persoalan ibadah. Maka orang gereja katakan, saya tidak ingin dikawal. Kenapa? Karena pernikahan sah ketika ada pemberkatan di gereja. Oh ya, silakan. Islam bagaimana Pak? Aku juga tidak mau Pak. Kalau Bapak tidak kejar oleh agama lain, kenapa? Ini kalau itu milik umat Islam. Bahkan sebagian umat-umat Islam itu mewakafkan untuk agama. Pertanyaannya, apakah ketika wakaf itu hanya untuk umat Islam? Banyak dalam sejarah itu Abu Bakar menjadikan tanah wakaf
perjalanan dari Timur Tengah ke Arab, sumur didirikan. Tapi di sini ada tulisan hanya untuk orang Islam. Tidak ada. Ada yang makan jalan silakan. Yang jalan siapa saja, Islam, Hindu, Buddha, anjingku sekalian jalan, tidak ada masalah. Tapi radikalisasi pemikiran itu, bahkan museum di tempat saya itu di belakang masjid kurang tanah, ingin membangun sanitasi yang bagus. Untuk apa? Toilet kamar mandi. Begitu sudah pakapkan, dicabut lagi. Kenapa? Saya tidak rela kalau tanah wakaf saya hanya dijadikan WC. Astagfirullah. Gak mau. Terus maunya apa? Kalau saya makapan harus dijadikan mimbar, saya berumah. Tempat imam berumah. Kalau WC enggak. Kenapa? Dianggap tidak ada nilai religiusnya. Ini radikalisme pemahaman seperti itu. Dia. Padahal kalau dikutip dari pemikirannya misalnya